Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, apa kabar kalian pembawa elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Di kesempatan kali ini saya coba untuk mengajak kalian bagi yang pemula ya tentang baterai untuk merangkai baterai pack 12,6 volt dengan bantuan sebuah BMS 3S. Jadi rangkaiannya nanti ini adalah seri 3, kemudian paralelnya 2. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah di saat memparalel dari baterai ini. Jadi tidak sembarang hantam saja ya kita untuk memparalel baterai. Ini bertujuan untuk memberikan kapasitas ampere yang sama, hampir-hampir mirip lah. Karena baterai ini kan saya beli online dan setelah saya cek menggunakan capacity tester dan mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Oke, langkah yang pertama langsung saja ya. Kita kupas saja dari plastiknya. Ini saya mencoba untuk melepas dari BMS dari baterai ini. Jadi baterai ini adalah menggunakan BMS 1S ya. Oke, jika sudah selesai kita mendapatkan BMS gratis. Oke, inilah dia, ada 6 buah sel. Yang mana dari 6 buah sel ini akan kita susun paralel 2 ya. Dari itu maka kita tidak sembarangan untuk memparalel 2 nanti. Jadi hal yang harus kita perhatikan adalah untuk menulis dulu kapasitas yang ada pada baterai kita. Jadi semua kapasitas kita tulis pada baterai kita. Ini bertujuan untuk nanti mengelompokkan dari baterai-baterai yang apabila diparalel yang mempunyai kapasitas yang hampir mirip lah. Ini kita menggunakan bantuan sebuah situs, yang mana situs ini namanya repack.com. Nah, ini saya menggunakan handphone saja. Situsnya repack 18650 lah. Jadi situs ini membantu kita untuk menyesuaikan ampere baterai ketika kita menggunakan susunan seri paralel ya. Oke, beginilah dia bentuknya setelah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya kita ketik yang ada tanda palu itu, kemudian ada tulisan pack builder. Nah, disinilah nanti kita akan menuliskan kapasitas baterai yang telah kita tulis tadi. Kita tulis saja ya itu kawan ya. Oke, yang pertama tadi kan kita tulis berapa? 5155 mAh. Itu harus ketik koma ya, bukan titik, harus dikasih koma. Kemudian lanjut dengan 1570 dan seterusnya lah. Yang penting koma itu adalah spasi dari ataupun pengganti sebagai mAh. Harus kita pisahkan dengan koma. Oke, setelah kita masukkan semuanya. Nah, karena kita kan seri 3, ini kan 2 BMS 3S, kemudian paralel. Nah, kapasiti paralel itu ada 2. Paralel 2, kemudian untuk nominal dari voltage bisa 4,1 ataupun 4,2. Di sini saya menggunakan 4,2 saja. Kemudian generate pack. Oke, setelah kita generate maka di situ akan tertampil ya kapasitas baterai pack yang akan kita buat. Di voltasenya 12,6, kemudian untuk ampernya setelah jadi pack itu 2,9 atau 2 ampere 900-an lah begitu ya. Nah, hal yang paling terpenting yang harus kita perhatikan adalah paralel pack 0. Nah, ini dia. Ini adalah pengelompokan pertama. Pengelompokan pertama ada di 1615 dan 1570. Nah, sekarang ambillah baterai yang mempunyai kapasitas yang tadi ya, 1615 dan 1570. Itu jadi satu paralel ya. Kemudian yang selanjutnya untuk paralel pack 1 itu berada di 1694 dan dengan kapasitas 1467. Itu satu. Nah, jadi kita ambil saja mana baterainya. Ini 1694 dan kawannya tadi. Oke, berarti yang kedua otomatis ada 1788 dan 1155. Tapi ini total kapasitasnya agak paling terkecil nih. Ini 2943 mAh. Jadi situs ini berusaha untuk menyamakan dari
kapasitas ampere baterai kita setelah diparalel nanti, sebelum kita susun seri. Nah, beginilah penampakannya setelah kita kelompokkan kawan, menurut situs repek.com. Oke, sebelum kita lanjut, langkah baiknya kita ukur dulu tegangannya. Oke, berada di 4,1 lebih, 4,15, 4,16, kemudian yang selanjutnya berada di 4,14 dan 4,1-an ke atas lah semuanya. Oke, setelah itu kita akan menyusunnya paralel dulu. Dari min ini min plus ke plus, plus ke plus, min ke min. Ini semuanya kita paralel lah pokoknya. Ya, oke. Di sini saya menggunakan kawat nikel saja. Jadi kawat nikel ini mudah ya terhubung ke timah saat kita hubungkan. Nah, susah nih kalau agak menyoldernya jika plat baterainya itu agak sedikit tidak persisi dengan lawannya. Jadi kawannya itu. Jadi kita usahakan solder pakai plat nikel bisa, menggunakan kabel bisa. Tapi jika baterainya sejajar itu mudah. Oke, beginilah penampakannya ya. Setelah selesai kita solder. Untuk langkah yang selanjutnya kita harus menyusun antara plus minus seperti ini. Ini bertujuan untuk rangkaian seri ya nanti. Ini kita akan seri 3. Setelah kita paralel kita akan seri 3. Langkahnya seperti ini ya kawan, untuk pemula nih. Untuk pemula sekali jangan sampai ada yang salah untuk merangkai baterai pack dengan menggunakan BMS 3S. Oke, untuk langkah yang pertama. Di BMS 3S pasti ada tertulis 0 volt. Kalau untuk 0 volt itu pasti di min awal ya, seperti baterai pack ini. Terus untuk 4,2 volt itu berada di baterai yang tengah-tengah seperti itu. Setelah 0 volt tadi. Kemudian 8,4. Nah, posisinya seperti itu. Setelah 8,4 pastinya 12,6. 12,6 itu di plus paling terakhir ya. Jangan sampai ada yang salah menyusun baterai pack karena ada beberapa komentar baterai BMS-nya rusak karena salah penyusunan dalam baterai pack. Demikian ya kawanku, setelah kita instalasi ini sekarang kita hubungkan saja untuk 4,2 volt dan 8,4 itu kita seri begini. Saya menggunakan plat nikel. Ini plat nikel bisa kalian temukan di online shop. Nah, murah kawan, ini hitungannya per meter dia harganya. Oke, jika sudah kita instalasi dan kita hubungkan, sekarang waktunya kita menghubungkan 0 volt min dari baterai ini. Tentunya min ini akan terhubung ke 0 dari BMS ini. Nah, 0 volt. Ini bertujuan untuk jangan sampai ada yang salah lagi dalam merangkai baterai pack. Ini khusus untuk pemula loh. Nah, bagi yang master silakan di skip aja. Oke, terus 4,2 volt. Tentunya 4,2 volt akan terhubung langsung ke 4,2 dari BMS 3S ini. Oke, jika sudah selesai, kita akan lanjut ke 8,4. Tentu 8,4 ini akan terhubung ke 8,4 volt yang tertulis di BMS. Oke, jika sudah selesai instalasinya, yang terakhir adalah 12,6 menuju 12,6 dari BMS ini. Langsung kita solder saja. Jadi untuk outputnya setelah kita rangkai seperti ini, dia tidak lagi mengambil dari baterai, melainkan outputnya sudah dari BMS. Demikian juga untuk pengisiannya. Oke, kalian perhatikan lampunya gangguan. Ya, macam-macam lah. Oke, sekarang kita ukur setelah selesai instalasi hanya 12,10. Bang, setelah merangkai BMS kenapa outputnya tidak full begitu kan? Itu banyak yang bertanya. Ini jawabannya ada di sini. Biasanya ini harus kita kasih beban terlebih dahulu kawan. Nah, sekarang saya coba menggunakan lampu LED motor. Ini lampu LED motor ya, 12 volt juga. Saya coba apakah dia hidup. Tapi ya sebenarnya hidup lah. Oke, hidup ya, terang benderang. Kita kasih beban lampu LED dulu. Lampu LED ini kan bebannya agak sedikit lebih ringan.
Setelah kita hidup mencoba memberinya beban dengan lampu LED, setelah itu akan saya coba ukur lagi tegangan outputnya berapa. Oke, kita lihat. Oke, sudah naik ya, 12,3 volt. Nah, tadi kan 12,10 cuman. Oke, jika demikian coba kita kasih beban lampu 12 volt pakai lampu pijar. Ini bebannya agak sedikit lebih berat dari yang tadi. Oke, tapi dia menyala ya. Oke, menyala. Setelah menyala dengan baik dan terasa panas di tangan saya, sekarang waktunya kita tes kembali berapa outputnya. Apakah dia masih tetap sama dan tidak. Sekarang outputnya sudah di 12,6. Demikian ya caranya kawan untuk memberikan output yang full setelah kita rangkai. Sekarang di baterai sudah 12,6 dan di output BMS pun sudah 12,6. Artinya seimbang. Jadi cukup demikian dulu lah ya kawan konten kita kali ini. Untuk pengujian lainnya setelah kita rangkai seperti ini, beginilah. Tujuannya jangan sampai kalian salah dalam menentukan kapasitas setelah diparalel ya untuk rangkaian seri seperti ini, dan jangan sampai salah saat instalasi ke BMS 3S ataupun yang BMS lainnya. Saya Yurs Elektro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.